Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, pada video sebelumnya sudah kita pelajari, sudah kita kenali kesalahan jenis yang pertama, kesalahan bagian yang pertama yang harus dihindari saat kita membaca Al-Quran. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan jali atau disebut dengan al-lahnul jali. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kesalahan jenis yang kedua, kesalahan bagian yang kedua yang sama-sama harus kita hindari saat kita membaca Al-Quran. Kesalahan jenis yang kedua ini, kesalahan bagian yang pertama ini disebut dengan kesalahan khafi atau lengkapnya disebut dengan al-lahnul khafi. Bahan ajar yang akan saya gunakan untuk pembahasan tema ini saya ambil dari buku Tahsin 1 Metode Maqdis. Sahabat-sahabat Al-Quran, mari kita mulai pembelajaran tema tentang al-lahnul khafi ini dengan memperhatikan materi di layar. Al-lahnu artinya kesalahan, khafi artinya samar-samar atau tersembunyi. Al-lahnul khafi berarti kesalahan yang tersembunyi atau samar-samar. Maksudnya, kenapa kesalahan ini disebut kesalahan khafi? Karena kesalahan ini tidak diketahui oleh kalangan umum, kalangan awam. Tapi kesalahan ini hanya diketahui oleh para ahli tajwid saja. Adapun bentuk kesalahan khafi ini adalah kesalahan-kesalahan yang menimpa pada aturan atau kaidah-kaidah tajwid. Kalau kesalahan yang pertama pada video sebelumnya, kesalahan jali itu adalah kesalahan-kesalahan yang menimpa pada kaidah atau aturan tata bahasa Arab. Nah, sedangkan untuk lahnul khafi, kesalahan khafi ini kesalahan-kesalahan yang menimpa pada kaidah atau aturan tajwidnya. Apa saja contoh-contoh kesalahan khafi ini? Ya, diantaranya adalah yang pertama berkaitan dengan membaca mad. Ya, contohnya membaca 2 harokat. Ya, harusnya dibaca 2 harokat, tapi kita rubah panjangnya menjadi 4 harokat. Bacaan 2 harokat kita rubah menjadi 4 harokat, atau sebaliknya, yang harusnya 4 harokat malah kita baca menjadi 2 harokat. Apabila kita mengalami kesalahan ini, maka kita dianggap sudah melakukan kesalahan jenis yang kedua, yaitu kesalahan khafi. Ya, contoh, kita ambil potongan ayat dari surat Al-A'la. Pada potongan ayat ini kita temukan kata ghusaan, faja'alahu ghusaan. Menurut aturan tajwid, pengucapan ghusaan itu adalah panjang 4 harokat. Apabila kita merubahnya menjadi 2 harokat, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi. Contoh, seharusnya faja'alahu ghusaan ahwa. Namun kita rubah menjadi 2 harokat, panjang gusaan.
faja'alahu ghutsa'an ahwa. Harusnya ghutsa'an, dibaca ghutsa'an. Apabila kita melakukan kesalahan ini, tertukar ukuran, merubah ukuran tajwid, merubah aturan tajwid yang harusnya 4 jadi 2, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi, dianggap telah melakukan al-lahnul khafi. Contoh yang kedua, dalam potongan surat Ad-Duha, wal laili idza saja, ada kata idza dan saja, dua-duanya menurut aturan tajwid mesti dibaca panjang 2 harokat. Idza 2, saja juga 2. Apabila kita merubahnya menjadi 4 harokat atau lebih dari 4, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi, sudah dianggap telah melakukan al-lahnul khafi. Contoh, harusnya dibaca 2 harokat, wal-laili idza saja, kemudian kita merubah jadi 4, wal-laili idza saja. Apabila kita melakukan hal ini, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan jenis yang kedua, bagian yang kedua, yaitu lahnul khafi. Kesalahan ini tidak diketahui oleh umum, tapi hanya diketahui oleh para ahli tajwid saja. Contoh yang kedua termasuk kesalahan khafi, yaitu apabila kita tertukar dalam membaca dan mempraktekkan hukum nun mati, nun sukun. Contohnya, pada potongan surat Al-Baqarah ada kalimat in kuntum. Menurut aturan tajwid, pengucapan nun sukun pada in dan pengucapan nun sukun pada kun itu dibaca dengan hukum ikhfa. Apabila kita merubahnya menjadi hukum idhar, maka kita dianggap sudah melakukan kesalahan khafi, sudah dianggap melakukan al-lahnul khafi. Contoh, harusnya nun in kuntum ini dibaca ikhfa, in kuntum, kemudian kita rubah menjadi idhar, in kuntum. Nah, apabila terjadi seperti ini, terjadi perubahan hukum, ya kesalahan dalam praktek membaca hukum tajwid, harusnya ikhfa jadi idhar, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi. Contoh yang kedua, pada potongan surat Al-Qari'ah ada kalimat man khaffat. Nun sukun pada kata man pada ayat ini menurut aturan tajwid mesti dibaca dengan hukum idhar. Apabila kita merubahnya menjadi hukum ikhfa, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi, telah dianggap melakukan al-lahnul khafi. Contoh, harusnya man khaffat, kemudian kita rubah menjadi man khaffat. Ya, berarti kita sudah dianggap melakukan kesalahan khafi, karena nun sukun pada kata man harusnya dibaca idhar, tapi yang keluar dari lisan kita malah hukum ikhfa. Contoh yang ketiga termasuk kesalahan khafi adalah apabila kita tergesa-gesa meninggalkan bacaan gunnah yang harusnya dipanjangkan 2 harokat, tapi kita rubah menjadi bacaan gunnah yang tergesa-gesa. Yang harusnya gunnah malah kita membacanya tanpa gunnah. Apabila yang seharusnya dibaca gunnah namun lisan kita membacanya tanpa gunnah, tidak pakai gunnah, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi atau al-lahnul khafi. Contohnya, saat kita membaca surat Al-Humazah
ada ayat yang berbunyi alladzi jama'a malau wa addada. Perhatikan pada kata malawa. Menurut aturan tajwid, tanwin pada malan ini mesti dibaca idgham bi gunah karena bertemu dengan wawu. Apabila kita membacanya tanpa gunah alias tergesa-gesa, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi. Contoh, seharusnya alladzi jama'a malan wa addadah. Kemudian kita merubahnya jadi tanpa guna. Alladzi jama'a malan wa addadah. Harusnya guna, tapi lisan kita mengeluarkan tanpa guna, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi, al-lahnul khafi. Contoh yang kedua, dalam potongan surat Al-A'la ada ayat yang berbunyi alladzi khalaqa fasawwa. Pengucapan fasawwa menurut aturan tajwid itu tanpa disertai gunnah. Apabila kita merubahnya menjadi bacaan yang ada gunnahnya, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi. Contoh, harusnya fasawwa itu kata fasawwa dibaca tanpa guna. Alladzi khalaqa fasawwa. Kemudian kita merubahnya jadi guna. Alladzi khalaqa fasawwa. Apabila terjadi seperti ini, kesalahan praktek membaca guna yang harusnya tanpa guna tapi dibaca guna, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi, telah melakukan al-lahnul khafi. Contoh berikutnya pada potongan surat An-Nas ada ayat minal jinnati wan nas. Pada ayat ini kita menemukan nun tasdid dua kali. Satu nun tasdid yang ada pada kata jinnati dan nun tasdid yang ada pada kata wan nasi. Menurut aturan tajwid, nun tasdid ya, setiap kita membaca nun tasdid harus dibaca gunnah, panjangnya 2 harokat. Apabila kita membacanya tanpa gunnah, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi, telah melakukan al-lahnul khafi. Contoh, seharusnya ayat ini dibaca gunnah 2 harokat. Minal jinnati wan nas. Kemudian kita merubahnya menjadi bacaan yang tanpa guna. Minal jinnati wan nas. Apabila terjadi seperti ini, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi, telah melakukan al-lahnul khafi. Contoh berikutnya adalah dalam potongan surat Al-Humazah ada ayat yang berbunyi wailul likulli humazatil lumazah. Perhatikan huruf-huruf yang sudah diberi tanda merah ada lam tasdid wailul likulli, lam tasdid juga humazatil lu. Pada 3 tempat ini yang sudah diberi tanda merah itu menurut aturan tajwid dibaca tanpa guna. Tapi apabila kita membacanya dengan guna, merubah yang harusnya tidak guna menjadi guna, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi, dianggap telah melakukan al-lahnul khafi. Contoh, harusnya ayat ini dibaca tanpa guna. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian kita merubahnya jadi guna. Wailul likulli humazatil lumazah. Apabila terjadi seperti ini, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi, dianggap telah melakukan al-lahnul khafi. Contoh kesalahan khafi berikutnya adalah apabila kita tertukar membaca hukum qalqalah.
harusnya qalqalah, harusnya mengeluarkan suara pantulan tapi dibaca tanpa mantul, atau sebaliknya harusnya tidak boleh memantul, malah lisan kita membacanya dengan qalqalah. Apabila terjadi seperti ini, maka kita telah dianggap melakukan kesalahan khafi. Contoh, lam yalid wa lam yulad. Pada ayat ini kita menemukan huruf dal sukun 2 kali pada lam yalid dan yulad. Menurut aturan tajwid, pengucapan dal sukun itu harus disertai dengan qalqalah. Apabila kita membacanya tanpa qalqalah, tanpa mematul, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi. Contoh, harusnya lam yalid wa lam yulad. Namun lisan kita membacanya tanpa qalqalah. Lam yalid wa lam yulad. Nah, apabila terjadi seperti ini, maka kita telah dianggap melakukan kesalahan khafi, dianggap telah melakukan al-lahnul khafi. Contoh lain, pada potongan surat Al-Baqarah, wa idz akhadna. Pengucapan zal sukun pada wa idz dan akhadna ini menurut aturan tajwid harus dibaca tanpa qalqalah. Huruf dal ini harus dibaca mengalir, rokhawah, tanpa qalqalah. Apabila kita merubahnya menjadi bunyi yang memantul, mengeluarkan suara qalqalah pada dal, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi. Contoh harusnya wa idz akhadna mitsaqakum. Kemudian kita merubahnya menjadi mantul. Wa idz akhadna mitsaqakum. Apabila terjadi seperti ini, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi, al-lahnul khafi. Contoh berikutnya, dalam surat Al-Alaq ada ayat yang berbunyi wasjud waqtarib. Ini ada 3 huruf yang harus mantul, 1 huruf dal, 2 qaf, waq, dan ba, tarib. Menurut aturan tajwid, ketiga huruf ini saat kita membacanya harus mengeluarkan suara pantulan, suara qalqalah. Apabila kita merubahnya tanpa qalqalah, tanpa suara memantul, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi, dianggap telah melakukan al-lahnul khafi. Contoh, seharusnya ayat ini dibaca memantul. Wasjud waqtarib. Kemudian kita merubahnya menjadi tidak mantul. Wasjud waqtarib. Apabila terjadi seperti ini, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi, dianggap telah melakukan al-lahnul khafi. Contoh berikutnya adalah saat kita membaca surat Al-Buruj fi lauhim mahfuz. Huruf terakhir pada ayat ini adalah huruf dha. Ketika berhenti, huruf ini harus dimatikan, disukunkan, dan aturan tajwid menyebutkan apabila kita membaca dha sukun, maka dia tidak boleh memantul karena huruf dha ini tidak memiliki sifat qalqalah. Dia sifatnya diantaranya adalah harus mengalir, rokhawah. Apabila kita membacanya jadi memantul, berubah huruf dha yang asalnya tidak mantul jadi mantul, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi. Contoh, huruf dha pada ayat ini seharusnya tidak boleh memantul tapi mengalir. Fi lauhim mahfuz. Kemudian kita merubahnya jadi mantul. Fi lauhim mahfuz. Apabila terjadi seperti ini, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan khafi, al-lahnul khafi. Sahabat-sahabat Al-Quran, demikian kurang lebih contoh-contoh kesalahan khafi, kesalahan al-lahnul khafi, yang mana kesalahan-kesalahan ini hanya diketahui oleh para ahli tajwid saja. Mungkin untuk pendengar awam yang belum
mendalam dalam belajar tajwidnya, ya dianggap biasa-biasa saja, tidak ada kesalahan. Tapi bagi para ahli tajwid akan diketahui bahwa kita telah melakukan kesalahan-kesalahan yang berhubungan tajwid dan dikategorikan kesalahannya pada kesalahan khafi atau al-lahnul khafi. Sahabat-sahabat Al-Quran, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Irfan Susilo. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.